Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiorella Angela Dameria dengan NIM 205200124, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Tarumanegara. Melalui video ini akan paparkan materi yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Kapita Selekta Pidana dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah, SHM Hum MPA. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai over capacity di dalam lapas dan rutan serta mengenai pidana mati. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang over capacity di dalam lapas dan rutan. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lapas dan juga apa yang dimaksud dengan rutan. Rumah tahanan atau rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Di mana penahanan ini bertujuan agar menghindari terjadinya tindakan seperti pelarian atau pengulangan tindak kejahatan oleh tersangka atau terdakwa. Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pembinaan terhadap narapidana ialah proses akhir yang merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana. Namun masih terdapat kurangnya perhatian yang menimbulkan berbagai macam permasalahan yang terdapat di dalam lapas dan juga rutan. Nah, salah satu permasalahannya yaitu adalah over capacity di dalam lapas dan rutan. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya over capacity di dalam lapas dan juga rutan. Yang pertama ialah ketidakseimbangan laju pertumbuhan narapidana dengan jumlah kapasitas hunian yang telah disediakan oleh lapas atau rutan. Yang kedua adalah jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana. Diketahui 1:52 secara nasional dan di banyak lapas 1:500. Yang ketiga, dikarenakan persentase input narapidana baru yang masuk ke dalam lapas lebih banyak dibandingkan output narapidana. Yang keempat, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, hampir semua tindak pidana dijatuhkan tindak pidana penjara. Adapun akibat-akibat yang timbul dari adanya permasalahan over capacity ini yaitu yang pertama yaitu terjadinya prisionisasi, di mana prisionisasi ini dapat berupa perpeloncoan bagi napi yang baru, perampasan barang sesama napi, pencurian di kamar napi, adanya pengelompokan berdasarkan kedaerahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, peningkatan anggaran negara, di mana dengan bertambahnya jumlah narapidana, tentunya anggaran negara yang dikeluarkan harus lebih besar, seperti untuk listrik, bahan makanan, air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesehatan dan psikologis narapidana. Dalam hal kesehatan dan psikologis bagi napi, karena terjadinya overcapacity ini, maka akan berkurangnya sanitasi dalam lapas yang dimana akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, jumlah petugas lebih sedikit dibandingkan dengan narapidana, sehingga terjadinya ketidakseimbangan dan petugas tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal untuk mengawasi sehingga menimbulkan kericuan antar sesama napi. Kebijakan-kebijakan perseorangan keamanan dan ketertiban lapas. Dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan, di dalam pasal tersebut diatur mengenai kewenangan kepala lapas atau petugas lapas, kelengkapan dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kepala lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam lapas yang dipimpinnya. Kepala lapas berwenang untuk memberikan tindakan disiplin
atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas yang dipimpinnya. Jenis hukum disiplin yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi napi atau anak pidana. Yang kedua adalah penunda atau penindakan hak tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman sunyi, namun apabila mengulangi pelanggaran atau melarikan diri, dapat dijatuhi hukuman sunyi lagi paling lama 2 kali 6 hari. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pidana mati. Berbicara tentang hukuman yang ada pada pelaku tindak pidana, dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwasanya pidana itu terdiri dari pidana pokok dan juga pidana tambahan. Untuk pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan juga pidana tutupan. Adapun untuk pidana tambahan meliputi atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pro dan kontra mengenai hukuman mati tampaknya tidak menemukan titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan juga pendapat dari penggiat hukum, penggiat hak asasi manusia, maupun hingga masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan pidana mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial dari kalangan pemerintah, penggiat hukum, pemuka agama, maupun di dalam masyarakat. Karena hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu adalah hak untuk hidup dan juga hak untuk memperbaiki kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana mati berasal dari kata pidana dan mati. Pidana berasal dari kata straf yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kata mati mempunyai arti kehilangan nyawa. Hukuman mati di Indonesia adalah salah satu jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam KUHP dan merupakan sanksi paling terberat dalam perspektif hukum pidana. Adapun pidana mati yang diatur di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pidana mati ini merupakan sanksi pidana terberat dari semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua. Bahkan ancaman pidana ini bisa dikatakan sebagai ancaman yang paling kejam. Dan di Indonesia sendiri, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan kelas berat atau yang bisa disebut kejahatan kelas kakap. Kejahatan kelas berat sendiri terdiri dari yang pertama yaitu ada kejahatan mengancam keamanan negara seperti usaha melakukan makar. Yang kedua ada pembunuhan dengan alasan pemberatan seperti pembunuhan berencana. Yang ketiga adalah kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan pemberatan seperti pencurian yang melukai si korbannya. Dan yang keempat, kejahatan lainnya baik diatur dalam KUHP maupun yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pandangan kelompok pro pidana mati mengatakan bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada di dalam masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Rambonet mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan dengan pidana yang apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Pandangan kelompok kontra pidana mati mengatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Menurut Roslan Saleh, menegaskan bahwa orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati,
Sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Ada berbagai macam argumentasi yang populer untuk membenarkan tindak pidana mati, yaitu yang pertama, lebih efektif daripada ancaman hukuman lain karena mempunyai efek deteren, yaitu efek menakuti orang lain agar tidak melakukan atau membuat pelanggaran yang sama. Yang kedua adalah lebih hemat daripada hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap pelaku tersebut. Yang keempat, karena satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi dengan hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Tata cara tindak pidana mati diatur dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, yaitu tentang cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap, dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan gerasi kepada Presiden. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Yang saya ketahui di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer menegaskan bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Jadi dapat kita lihat bahwa jika ada perempuan yang dijatuhkan tindak pidana mati tetapi dia sedang hamil, terdapat ketentuan khusus yaitu pidana mati dapat dilakukan setelah anaknya dilahirkan. Namun jika mengenai tindak pidana khusus untuk perempuan, itu yang saya ketahui peraturannya belum ada. Tetapi jika dilihat dalam praktiknya, misalnya dalam kasus Astini dan Sumarsi, yaitu mereka terkena pidana mati karena melakukan pembunuhan berencana. Menurut saya, akibat kelebihan penghuni di dalam lapas, petugas lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap warga binaan karena jumlahnya yang sangat padat, sehingga terdapat warga binaan yang sakit maupun yang telat memberikan info kepada petugas. Namun, ada juga warga binaan yang mengalami sakit ringan tetapi mereka malas untuk memberitahukan penyakit mereka kepada petugas. Nah, karena hal itu yang dapat menyebabkan meluasnya penyakit tersebut. Menurut saya, untuk dapat mengatasi masalah overcapacity ini, pemerintah harus mengubah sistem pempidanaannya. Jika kita lihat, di Indonesia banyak sekali jika ada kejahatan, pempidanaannya langsung mengarah ke hukuman penjara. Sebagai contohnya adalah mencuri sendal di masjid, mencuri buah-buahan di kebun tetangga, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya overcapacity. Padahal Indonesia mengenal asas ultimum remedium, yang artinya bahwa sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam melakukan putusan hukuman pidana. Hal ini membuktikan bahwa selain hukuman pidana penjara, masih banyak lagi hukuman-hukuman yang dapat diterapkan seperti hukuman denda, rehabilitasi, maupun sanksi sosial. Demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai overcapacity dalam lapas, serta mengenai pidana mati. Sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampai jumpa dan terima kasih.